Perkenalkan, nama saya Zia Muziatul SPB. Saya merupakan guru ilmu pengetahuan sosial di SMP IT Darul Amin Islamic Boarding School dan juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik pembelajaran inovatif atau praktik pembelajaran lapangan di SMP IT Darul Amin Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat gak? Semangat. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Oke, alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi di pagi hari ini. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Zalfa. Isti'adah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen terlebih dahulu ya. Adinda, Afifah, Aini, Ainun, Kafha, Meka, Milati, Nadira, Naila, Najla, Najwa, Neng Shalma, Syaukina, Zalfa. Udah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Udah. Saya mau tanya dulu, pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Nah, kreativitas. Contoh hasil kreativitas apa? Buat tempat kosmetik dari kardus. Terus apa lagi? Tempat pensil dari botol. Dari apa lagi? Dari kaleng. Dari apa lagi? Dari rajutan. Insya Allah sekarang kita akan bahas tentang wirausaha itu apa gitu ya. Terus kita boleh nggak berwirausaha? Itu nanti sekarang akan kita bahas ya. Dimana tujuan pembelajarannya itu dengan model tipe student facilitator and explaining. Jadi nanti Ustadzah akan siapkan satu tutor untuk bisa menjelaskan materi tentang kewirausahaan ke kalian ya, teman-teman, ke kalian. Dimana tujuan pembelajarannya adalah menyimpulkan upaya memenuhi kebutuhan dengan tepat. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian wirausaha. Yang ketiga, menguraikan ciri-ciri manusia wirausaha. Yang keempat, menelaah peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi. Dan yang kelima, menyajikan hasil diskusi kelompok. Nah nanti setelah Ustadzah Jia menerangkan materi, kalian membuat materi tersebut dalam peta konsep atau dalam bagan gitu ya. Nanti sama tutor diterangin. Nah nanti bagan yang kalian bikin, kalian demonstrasikan di depan, dipresentasikan ya di depan di sini di depan teman-teman kalian. Teknik penilaian yang akan Ustadzah lakukan, yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan, dan ada penilaian kenapa sih kita harus belajar materi ini, supaya kita tahu tentang kewirausahaan dan peran wirausaha untuk membangun ekonomi Indonesia. Lanjut ke materi ya. Di sini pada tahun 1990 berapa? 997 Indonesia ini mengalami krisis ekonomi. Nih di sini ada ya bagannya itu tajam nih ke bawah. Di 9 nih dari 4,7% turun menjadi minus ya. Minus berapa? 13%. Mengakibatkan keadaan perekonomian sampai saat ini belum membaik sepenuhnya. Karena tidak mampu bersaing dengan produk dari negara lain. Nah, pada saat memasuki era perdagangan,
era perdagangan bebas, maka rasanya tidak salah kita untuk mengembalikan kondisi krisis tersebut. Ya, kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja. Nah, kenapa sih di Darul Amin ini ada life skill? Buat apa coba? Mengembangkan bakat kita supaya nanti ketika kalian tidak di Darul Amin, kalian itu bisa survive di luar. Jadi makanya ketika sekarang dikasih nih fasilitas sama Darul Amin, Allah memberikan kesempatan kepada kita, kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai ketika rajutan, aku mah nggak bisa, nggak mau. Ketika masak, gosong, nggak mau. Terus mencoba ya, karena kemarin ciri-ciri seorang yang kreatif itu belajar dari kegagalan, belajar dari pengalaman. Nah, ketika tahun 997 itu terjadi krisis ekonomi Indonesia, sehingga banyak nih kan yang gulung tikar, otomatis banyak pengangguran teh apa? Orang yang tidak punya pekerjaan nih. Pengangguran setiap hari semakin bertambah. Oleh karena itu diperlukan suatu penanganan yang serius untuk dapat membantu masalah penciptaan lapangan pekerjaan. Munculnya gagasan kreatif diharapkan menimbulkan kemampuan melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu caranya yaitu adalah dengan menunjukkan kemampuan kemandirian kita. Di mana di sini ada ciri-ciri wirausaha. Orang yang memiliki potensi untuk berprestasi. Yang kedua, senantiasa memiliki motivasi yang besar untuk maju dan berprestasi. Yang ketiga, mampu menolong dirinya dalam mengatasi masalah hidupnya. Seorang wirausaha adalah orang yang mempunyai, yang pertama, kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis. Yang kedua, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Tiga, mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat. Memastikan keberhasilan. Seorang wirausaha tidak hanya mampu membuat sesuatu yang baik bagi dirinya, tapi bagi orang. Kan kita itu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Kita mau nggak bermanfaat bagi orang lain? Peran wirausaha juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengatasi Nah, salah satu hasil karya di Garut ya, ini apa? Tahu nggak? Boboko. Ini apa? Rajutan. Ini apa? Tas kulit ya, kalau Garut itu khasnya kulit. Itu jaket kulit. Ini boneka. Seorang wirausaha tidak suka bergantung kepada pihak lain. Dalam setiap usahanya selalu memajukan keluarga dan tidak membutuh bantuan pihak lain. Teteh dan Akila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konsep yang sedang dipegang teman saya. Yang pertama ada wirausaha. Seorang wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis. Jadi, seorang wirausaha itu harus bisa menangkap dan melihat apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna
mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Yang kedua, ciri-ciri wirausaha ada 3. Yang pertama, orang yang memiliki potensi untuk berprestasi. Yang kedua, senantiasa memiliki motivasi senantiasa memiliki motivasi yang besar untuk maju dan berprestasi. Yang ketiga, dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun, ia mampu mendorong dirinya dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Ciri-ciri manusia wirausaha. Yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat. Yang kedua, memiliki sikap mental seorang wiraswasta. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Yang keempat yaitu memiliki keterampilan wiraswasta. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Yang terakhir, ada peran wirausaha dalam membangun ekonomi Indonesia. Yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, udah evaluasi, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara kelembagaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, Ustadzah mau kasih tugas, boleh? Tugasnya adalah buat satu karya hasil kreativitas. Itu boleh dari barang bekas, boleh kita bisa beli misalkan stik es krim, misalkan gitu ya. Satu, motivasi dari Ustadzah Zia. Keberhasilan seseorang itu bergantung pada keberhasilan kita bergantung pada kita. Kita mau berhasil tidak? Mau sukses tidak? Bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang berhasil? Bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang sukses? Apakah kita ingin sukses hanya rebahan saja? Tidak, berarti kita harus berusaha gitu ya. Siap untuk berusaha? Oke, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.